misalnya, waktu istri petani itu sakit, siapa yang menyediakan uang duluan? Perbankan, lembaga keuangan yang lainnya nggak bisa. Para tengkulak inilah yang berpotensi untuk memberikan pertolongan pertama kepada para petani yang mengalami masalah pembiayaan. Dan oleh karena itu kami tidak menghilangkan ijon atau fungsi, tetapi mengalihkan, ya, sehingga kita sistem. Dulu Salmur Bayar Senagara, kita lanjut lagi pembicaraan kita dengan Mas Bagus. Nah, silahkan bisa kalau mau melanjutkan lagi. Baik, jadi sekali lagi saya appreciate apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dan apa yang menjadi program beliau, dan ini didetailkan melalui apa yang teman-teman di KLHK itu memberikan konsep tentang perhutanan sosial, ya. Pengennya ada pengelolaan hutan yang ada dengan memanfaatkan kearifan lokal, ya, apa yang menjadi komoditas masyarakat setempat, sehingga masyarakat itu lebih diberdayakan dengan memberikan legalisasi hak pengelolaan kepada masyarakat. Taruh break dulu situ ya. Artinya di situ bahwa pelaku ekonominya itu adalah masyarakat dan kearifan lokalnya. Benar, kan? Benar. Nah, sehingga ketika di sini pemerintah atau negara ya memberikan surat-surat tanah ya, pasti punya tujuannya bukan hanya untuk mengumumkan bahwa itu adalah luas hak harus dia kelola, tapi si sertifikat ini bisa dijaminkan sebagai modal gitu ya? Iya, benar, B. Jadi pemerintah berharap bagaimana masyarakat sekitar hutan itu bisa meningkatkan pemberdayaan ekonominya dengan memanfaatkan kondisi lingkungan alam di sekitar hutan tanpa merusak hutan itu sendiri. Kondisinya seperti itu, B. Tadi konsennya adalah Pak Presiden Jokowi ingin memberikan SK pengelolaan hutan sebanyak 12,5 juta hektar. Targetnya ya? Targetnya kondisinya 12,5 juta hektar. Sedangkan tadi kepada penduduk miskin sekitar hutan berapa? Ada 10 juta. Ada 10 juta. 10 juta masyarakat miskin di sekitar hutan. Saat ini yang data yang kami baca, kami dengarkan, baru tercover 3,5 juta hektar. Masih 30% ya? Dan yang lebih penting, B, ini menurut saya yang lebih menarik adalah yang bisa istilahnya dioptimalkan dari 3,5 juta hektar itu ada 3.000 masyarakat yang sudah mulai mendapatkan SK, terus kemudian lembaga perbankan memberikan pemberdayaan melalui pemberian modal melalui kredit usaha rakyat. Kredit usaha KUR ya? Iya, KUR. Oke. Bisa dicontohkan nggak daerah mana yang berhasil dan apa komoditinya dan bagaimana prakteknya dan bagaimana dampaknya terhadap hutan yang dilindungi tadi itu? Siap, B. Jadi kurang lebih seperti ini, B. Contoh bagaimana masyarakat bisa mengoptimalkan apa yang menjadi potensi di sekitar area hutannya. Ini banyak komoditas. Saya hanya sebutkan beberapa komoditas yang kami turut aktif di dalamnya. Terus kemudian mereka-mereka yang punya SK kita berikan suntikan permodalan berupa KUR dengan bunga 6%. Jaminannya SK itu? Iya, jaminannya SK itu 6%. Ya, terus kemudian mereka coba kita berikan journey untuk pemberdayaan UMKM masyarakat sekitar hutan dengan kredit usaha rakyat bunga 6%. Komoditasnya apa? Ini banyak komoditas yang cukup menarik, B. Ini yang perlu kita dulu ya. Siap. Maksimum pemberian itu terbatas ke harga tanah itu? Iya. Atau bagaimana nih? Iya. Terima kasih, B. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi tiap SK ini diberikan kepada kelompok masyarakat, B.
di kelompok masyarakat nanti di dalam SK IPHPS maupun Kulin KK itu muncul anggota dari kelompok masyarakat yang ada yang mendapatkan SK pengelolaan. Nah, masyarakat di sekitar kawasan hutan itu kita berikan permodalan, ya, permodalan berupa kredit usaha rakyat. Kredit ya, B. Kredit. Ketika bicara tentang kredit ini bukan dana hibah, harus ada pengembalian dari masyarakat. Kondisinya seperti itu. Nah, dari beberapa hak pengelolaan yang diperoleh masyarakat, kita berhitung nih, misalnya contoh untuk porang ada 2 hektar, ya, dari 2 hektar yang diajukan ke kita 2 juta 2 hektar itu kita berikan proses pembiayaan kurang lebih 50 juta kepada para petani. 50 juta. Iya. Satu petani mendapat satu surat itu ya. Iya. Kondisi seperti itu. Intinya yang ingin saya sampaikan, B, bahwa ini loh, pemerintah bagi mereka yang nggak punya SK itu kemungkinan mereka bukan masyarakat sekitar loh ya. Oke. Ya emang benar saya alami itu. Kemungkinan bukan masyarakat sekitar karena tidak ada KTP-nya pengakuan nanti administrasi dari LMDM-nya, perhutani dan lembaga terkait di dalamnya yang akan melakukan registrasi keberadaan dari para penerima SK tersebut. Nah, terus kemudian ketika mereka punya SK, ini sebagai underlying kita bahwa berarti kamu pengelola secara legal loh ya, ada SK-nya. Kemudian kita berikan kredit usaha rakyat. KUR ini kita berikan kepada masyarakat tergantung dari komoditas yang ada. Jangka waktunya kita sesuaikan. Kita pakai pola yang petani itu biasa mereka lakukan. Contoh misalnya porang. Porang itu kita berikan dengan skema Yarnen dengan jangka waktu 9 sampai 10 bulan yang ada. 10 bulan? Iya, pembayarnya. Jadi pembayarannya itu ya Yarnen. Grace period atau apa tuh? Iya, grace periodnya. B. Jadi mereka bayarnya setelah mereka panen. Panennya kapan? 9 bulan atau 10 bulan baru mereka bayar. Ceritanya gitu. Iya. Iya. Kondisinya seperti itu. Artinya yang itu tuh jadi ketika dia menerima uang itu misalnya 50 juta kemudian dia nanam. Iya. Baru dia bayar tuh 10 bulan kemudian. Benar. Cicilannya maksudnya ya? Iya. Cicilannya 10 tahun 10 bulan kemudian. Iya. Pokok plus bunga. Benar. Jadi ada grace period termasuk pokok ya? Iya. 10 bulan di situ. Iya, benar sekali. Jadi cukup memudahkan petani. Jangan sampai kita ini memberikan permodalan tetapi memberatkan kepada petani yang ada. Oke. Dan ini tergantung dari komoditasnya. Misalnya kalau padi kita kurun waktunya 4 sampai 5 bulan. Iya kan? Tujuannya apa, B? Misalnya kalau Babe nanam padi ya, harapannya 3 bulan itu sudah mulai panen kan? Ceritanya gitu. 3 bulan setengah. Nah, terus kemudian kita kasih spare waktu sedikit. Tujuannya apa? Ketika panen, problema petani itu adalah ketika panen bersamaan harga jualnya menjadi turun. Kita kasih spare nih agar mereka bisa mempunyai atau menjual hasil panennya dengan harga tertinggi. Oke. Sehingga benar-benar memudahkan petani, memudahkan para UMKM untuk bisa memanfaatkan keberadaan KUR, kredit usaha rakyat. Memang kalau untuk petani saya agak resisten. Sekarang petani itu lebih nyaman dia jual ke bandar malah ya. Daripada ke yang sudah disiapkan pemerintah ya. Karena bandar biasanya dia lebih tinggi nilai belinya dia ya. Iya. Ini menarik dan saya cukup appreciate apa yang menjadi statement Babe ini. Luar biasa, B. Berarti memang Babe ini tidak hanya sekedar bicara konsep, tetapi memang pelaksana di lapangan atau pelaku di lapangan. B, yang kami lakukan, yang saat ini menjadi orientasi kami adalah kami tidak menghilangkan para ijon-ijon yang ada, tetapi kami memasukkan bagian dari ijon yang ada, para tengkulak-tengkulak yang ada menjadi bagian dari ekosistem yang ada di kami. Kalau bicara tentang ekosistem pertanian, ini kan ada petani nanti ada PPL, ada LMDH, tergantung mereka pendampingnya dari siapa. Harus ada proses pendampingan karena petani nggak bisa kita biarkan begitu saja. Cara menanam yang baik dan benar, memilih bibit, pemupukan itu harus ada proses pendampingan. Terus kemudian nanti
Berikutnya ada koperasi. Koperasi ini bisa bersifat sebagai collection agent, bisa sebagai off taker, ya, bisa sebagai hanya penjual dalam sisi off taker kecil. Bisa saja, nanti kita lihat kondisinya di lapangan. Dan ini ketika bicara tentang ijon atau tengkulak yang ada, kita masukkan di dalam koperasi itu sendiri. Sehingga kita tidak menghilangkan keberadaan ijon atau tengkulak yang ada. Harus kita akui, ternyata peran para tengkulak dan ijon di lapangan ini cukup efektif, Bos. Ya, karena dia Sehari-hari bersinggungan. Saya ambil contoh ketika para ijon yang ada, tengkulak yang ada, itu bagaimana dia benar-benar bisa membantu para petani. Contoh misalnya, waktu istri petani itu sakit, siapa yang menyediakan uang duluan? Perbankan, lembaga keuangan yang lainnya nggak bisa. Para tengkulak inilah yang berpotensi untuk memberikan pertolongan pertama kepada para petani yang mengalami masalah pembiayaan. Dan oleh karena itu kami tidak menghilangkan ijon atau fungsi, tetapi mengalihkan, ya, sehingga kita bagian dari ekosistem itu sendiri. Sehingga tidak ada istilah di lapangan, perbankan istilahnya bersih tegang dengan para tengkulak, para ijon, enggak, karena kita masukkan bagian karena itu sudah ada di masyarakat dan memang perannya memang ada. Iya, kondisinya seperti itu. Jadi konsepnya konsep kolaborasi, ya. Benar sekali, dengan misalnya perbankan ataupun misalnya kita mendirikan pabrik-pabrik beras dan langsung ke masyarakat. Iya. Kalau itu kita nggak, itu bisa membunuh usahanya para bandar ini, ya. Benar sekali, B. Oke. Jadi memang dalam dalam persoalan pokok ini kebenaran versi saya nih. Iya. Kalau pertanian ataupun ya perkebunan yang petani yang masyarakat itu, ya, bukan korporasi, ya. Iya. Pada umumnya itu harus kita ngelihat dari dua sistem. Satu masalah budidaya. Iya. Kedua masalah pemasaran, pasca panen. Kalau masalah budidaya hebat orang. Iya. Zaman musim mereng, semua pestisida nggak bisa bunuh dia. Petani bisa dengan cara cuma dengan deterjen aja, kan? Benar, Be. Nah, sekarang yang celakanya ini nih, petani itu tidak bisa mengakses pasar. Iya nggak? Kan persoalannya di situ, ya. Tidak bisa mengakses pasar, sehingga kekosongan ini diisi oleh para tengkulak itu. Benar. Ya nggak? Ketika pemerintah turun dan di situ tidak masuk ke dalam ekosistem itu artinya ada kecenderungan untuk membunuh usaha ini atau di situ ada perang harga. Iya. Yeah. Oleh karena perlu kolaborasi. Cuma begini yang jadi persoalan di sini, ya, masalah jaringan bisnisnya. Iya. Ketika jaringan makin panjang, maka harga makin tinggi. Iya. Iya nggak? Benar. Nah, paling nggak disitulah dibutuhkan modal kerja dari perbankan. Iya, benar, Be. Nah, sekarang gini, apa yang ada kaitannya dengan bank dalam masalah ini? Iya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Ketika kita bicara tentang pertanian, ini masalahnya kompleks. Iya. Bahkan saya pernah nulis di artikel Kompas, saya sampaikan adalah pertanian Indonesia ini kalau pengen maju, ya, jangan kita bicara mengalahkan Thailand, mengalahkan Malaysia, mengalahkan Vietnam. Kita kalahkan Myanmar lah, negara yang sedang berkonflik, nggak pernah selesai itu. Tetapi pertaniannya bagus. Lah, saya lihat adalah pertanian di Indonesia ini ketika kita pengen melakukan proses perbaikan ketahanan pangan terwujud, salah satunya kita tidak bisa biarkan dengan cara-cara lama tradisional, ya, yang notabene masih menggunakan alat-alat sederhana. Kita harus menerapkan korporasi petani, mekanisasi apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimana bahwa petani itu tidak bisa sendiri. Petani itu harus bisa menghasilkan dalam jumlah yang besar, dijual dalam jumlah besar, sehingga bergening kepada pasar menjadi lebih besar, harga menjadi lebih baik. Ini yang luar biasa, Pak Presiden Jokowi malah menuntut bagaimana pertanian kita menjadi lebih baik, dan dia terus mendorong itu. Terkait apa yang disampaikan oleh Babe tadi, kita ingin menciptakan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilirnya itu berjalan optimal. Apa yang kita lakukan? Tadi Babe bilang
Kalau hulunya nggak ada bermasalah, tetap kita nganggapnya ini masih masalah, kita perbaiki, Bu. Ya, intensifikasi. Dulunya apa? Di off farmnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan treatment. Perusahaan itu bisa memberikan CSR, bersinergi dengan universitas, startup yang ada untuk bisa membangun, memperbaiki dari sisi hulunya. Apa yang dilakukan? Contoh misalnya ada alat pengatur untuk suhu maupun pupuk. Apa fungsi alat itu? Alat sensor ini, alat sensor pertanian ini adalah mengidentifikasi bahwa kapan turun hujan, berapa kelembapannya, itu akan diidentifikasi oleh alat tersebut. Tujuannya apa? Ketika besok turun hujan, ya petani tidak akan melakukan pemupukan hari ini. Iya, karena apa? Akan mubazir, hanyut, dan akan inefisiensi. Ini harus lebih presisi. Ya. Begitupun untuk mengukur pH tanah, untuk mengukur berapa sih pupuk yang diberikan, komposisi K, komposisi N yang ada di dalam tanah. Ini harus clear. Tidak bisa kita bagi sama di sebuah lahan pupuk dengan komposisi yang sama. Ini akan tidak presisi, sehingga yang dihasilkan nggak baik. Peran dari teknologi, ya baik itu startup, terus kemudian pihak terkait yang berkecimpung di sektor pertanian, ini harus kita sinergikan, B. Dan ini sudah ada, sudah jalan, B. Sudah ada dan sudah jalan. Makanya kami mencoba mengusung bagaimana peran milenial, petani muda untuk terjun kepada dunia pertanian. Saya selalu ngomong bahwa pertanian ini butuh sesuatu yang baru, butuh inovasi dan kreativitas. Kreativitas dan kreasi itu munculnya dari teman-teman muda. Tidak perlu banyak-banyak, minimal satu yang bisa menginisiasi dan ini bisa menjadi inspirasi, role model bagi ekosistem pertanian yang ada. Contohnya banyak, B. Contohnya banyak. Misalnya di Bogor itu ada petani tanaman hias. Di Madiun ada porang yang namanya Mas Ade, itu juga ada. Terus kemudian kita lihat di Klaten ada Mas Angga dengan klotennya, itu banyak. Ternyata ketika kita mau menggali, mau membuka keran ya kepada mereka-mereka yang ingin terjun, para petani muda itu terjun ke dalam dunia, ternyata bisa. Ini kita bicara tentang hulu tadi yang saya sampaikan. Sekarang bicara tentang yang hilirnya. Kalau bicara hilir, ini banyak pemainnya tadi yang sudah Babe sampaikan. Karena apa? Hilir ini yang cuannya luar biasa, cukup banyak. Karena itulah bermain iya, ya. Lah, apa yang akan kita lakukan? Kita bersinergi dengan berbagai pihak. Kami pinginnya petani itu fokus terhadap budidayanya. Untuk proses bagaimana pasca panen dan sebagainya, biar kami yang memikirkan. Karena kita coba gabungkan dari ekosistem ini, dari hulu hingga hilirnya. Yang kami terapkan adalah ekosistem digitalisasi klaster pertanian, dan ini sudah jalan dan ini diimplementasikan beberapa perbankan, salah satunya oleh BNIB. Oh gitu ya. Okay. Oke, sekarang baik gitu ya, masalah ini satu itu lagi masalah petani. Persoalan tentunya bagi dalam pikiran saya yang tadi konsep itu, banyak orang mengatakan bahwa jika kita tidak berbuat sesuatu, karena penduduk itu pasti bertambah. 2050 tanpa perang pun kita akan kiamat, ya, bisa itu ya. Sekarang masalah daya tarik untuk bertani bagi masyarakat itu kemana. Kemudian nilai jual dari produksi pertanian itu juga pasca panen relatif tinggi, tapi ke petaninya kadang-kadang tetap segitu-gitu aja ya. Yeah. Yang saya tanya gini, kalau kita misalnya, kita tidak bisa menyalahkan juga adanya konsep-konsep kearifan lokal dalam hal mengelola ini, kecuali budidayanya. Kenapa? Karena model orang Cipta Gelar, orang Baduy gitu, yang di kampung-kampung adat yang ada di daerah-daerah, bukan Jawa Barat, karena itu udah masuk Banten, jadi di daerah-daerah yang suku Sunda gitu. Ketika mereka menjual beras, menjual nasi atau turunannya, itu dianggap kejahatan. Kenapa? Karena ini menyangkut kehidupan gitu. Dan ini saya yakin ini tidak akan bisa diterapkan secara total. Tapi kalau menurut saya biarkan aja gitu, terus tumbuh. Artinya model kalau kita lihat di Cipta Gelar sekarang itu udah berapa ratus lumbung padi, sehingga ketika musim kelaparan, insya Allah mereka tuh nggak bakal kelaparan karena punya padi. Mungkin kita harus berdayakan lagi tadi. Bagaimana caranya? Balik lagi to back to forest tadi ya. Di pinggir-pinggir hutan ditanamin apa yang memang menghasilkan uang, yang itu yang profit orientednya di situ, ya nggak? Benar. Model bunga kan kita nggak makan bunga, benar, ya kan?
Nah, profit orientednya di sini yang harus dibangun. Baik lagi kita di masalah profit oriented. Tanaman-tanaman apa saja yang saat ini ya di lahan produksi ini ya, Iya. yang lagi booming dan yang lagi bagus untuk ditanami. Iya. B. Sebelum menjawab ke apa yang patut diapresiasi karena beliau itu melihat dengan jelas apa yang menjadi para pendahulu, bahwa ketika kita bicara tentang apa namanya sebuah teori ya, kamu jangan berpikir tentang kesejahteraan Ya. ketika perutmu belum terisi. Iya. Perut belum terisi artinya kita bicara tentang ketahanan pangan nih. Iya. Iya kan? Ketika kita bicara ketahanan pangan tadi yang sudah saya sampaikan, kita bicara tentang ekosistem alur pertanian. Salah satunya bagaimana Presiden Jokowi menggebrak tentang infrastruktur, memperbaiki infrastruktur, Supaya lumbung-lumbung itu irigasi ya. yang ada, Oke. terus proses distribusi hasil pertanian ini cukup efektif bagi para petani yang notabene masyarakat pinggiran, masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah. Kondisinya seperti itu. Tadi yang Babe sampaikan. Bagaimana sih bisa meng-create tingkat kesejahteraan petani ini menjadi lebih baik dengan adanya konsep-konsep ekosistem digitalisasi klaster pertanian menjadi lebih baik itu tadi dengan apa keberadaannya dari sisi petani sendiri. Ya, ingin saya sampaikan gini, B. Ketika tadi saya sampaikan bahwa ada treatment di off-farm-nya, ya, perbaikan budidayanya. Ini harapannya adalah tingkat kualitas, ya, kualitas maupun tingkat kuantitas dari si hasil budidayanya menjadi lebih meningkat. Intinya yang ingin saya sampaikan, harapannya apa yang didapatkan petani menjadi lebih tinggi. Kondisi seperti itu. Tadi Babe sampaikan bagaimana merangsang profitnya. Bagaimana merangsang para masyarakat ya untuk tertarik di dunia pertanian. Momentum Covid inilah yang sebenarnya menggugah kita semuanya, termasuk saya sendiri, B. Saya menekuni dunia pertanian saat ini karena ternyata cuan untuk sektor pertanian luar biasa loh, B. Luar biasa. Nah, tergantung bagaimana kita melihat dari ekosistem tadi, di mana yang perlu kita perbaiki. Nah, sekarang saya sampaikan bagaimana bisa menarik ini yang pertanian ini menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat. Yang pertama saya sampaikan, cuannya harus jelas. Contoh yang tadi saya sampaikan, beberapa petani muda mendapatkan cuan yang bombastis dari bergelut di sektor pertanian. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pertanian tani apa dulu nih? Apa? Komoditinya apa? Komoditas pertanian saat ini adalah yang menarik. Yang menarik milenial yang saya temukan di lapangan ada 3, ya, ada 3, B. Yang pertama porang, kopi, sama tanaman hias. Berarti belum sampai ke makanan pokok kan? Belum sampai ke makanan pokok, belum. Kalau yang padi masih belum. Iya. Kondisi seperti itu. Terus kemudian yang ingin saya sampaikan adalah ternyata ketika kita menginginkan ekosistem pertanian itu menjadi lebih baik, harus tadi saya quote bahwa perlunya petani muda terlibat di dalamnya. Nah, ini menjawab pertanyaan Babe. Loh, apakah mereka harus menjadi petani? Enggak, B. Mereka bagi petani muda agar bisa merasakan cuan yang luar biasa. Mereka bagian dari ekosistem, entah di dalam pengelolaan koperasi, entah di dalam pengelolaan korporasinya. Mereka yang bisa mendapatkan cuan di dalamnya. Dan inilah yang harus diinisiasi oleh teman-teman muda, bagaimana mengefisiensikan ekosistem yang ada sehingga cuannya lebih bertambah. Itu, B, yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau bicara tentang tadi, kenapa kok yang padi belum memang, tetapi kan di dalam ekosistem tadi saya sampaikan ada petani, terus kemudian ada off-taker, koperasi, CA, agen 46 dan sebagainya yang ada di dalamnya, dan mereka yang selama ini pelakunya adalah petani yang sudah kadaluarsa. Nah, ini harus kita jadikan petani muda menjadi inspirasi bagi generasi muda yang lainnya. Iya, saya sih kalau masalah pertanian ini ya, pertama yang itu dalam konsep sekarang kan sangat profit oriented. Iya. Yang kedua itu tidak menyentuh makanan pokok, bahan makanan pokok, itu yang saya disayangkan. Kemudian kalaupun misalnya terjadi mekanisasi, itu yang justru kalau di pertanian ini takutnya malah merusak unsur hara dan segala macam ya. Oke. Terus kalau misalnya kenapa di masyarakat adat ini kalau saya bandingkan mereka nggak pernah gagal panen.
dia kan bergurunya ke alam. Iya. Cuma lihat ada istilahnya bintang wuluku gitu. Iya. Ada bintang wuluku dia nanam. Iya, iya. Jadi biasanya Benar. dan musimnya ngerubah. Benar. Tapi di sistem pertanian sekarang, terutama padi kan itu tuh semacam ada revolusi industri hijau. Iya. Masyarakat itu digenjot bagaimana agar panen itu lebih cepat. Iya. Itu nggak peduli itu musim Iya. apa gitu ya. Iya. Paling ada diselingi dengan palawija yang menjagung supaya unsur haranya tumbuh lagi gitu. Iya. Jadi kan gitu kan? Iya. Nah, ini yang saya ini kan hendaknya adik-adik kita yang milenial ini Iya. tertarik ke makanan pokok gitu. Jangan di yang termasuk itu industri kreatif gitu, Iya. jangan di industri kreatifnya gitu loh. Karena biar gimana yang balik lagi tadi, kita tuh di Pulau Jawa itu akan kehilangan ini loh. Iya. B, menarik tadi yang disampaikan Babe. B. Contoh misalnya, ada salah satu teman kami yang ada di Klaten, Mas Angga, dia kuliahnya di Amsterdam deh. Dia belajar bagaimana pengelolaan kloten, bahwa pertanian itu tidak serta-merta menggunakan pupuk yang Organik, kimia. organik, Ceritanya gitu. Bagaimana kita kembalikan ke alam, proses-proses alam inilah yang ternyata ketika dikaji dan diterapkan secara benar, ternyata hasilnya di luar dugaan. Iya. Karena lebih bagus. Keseimbangan alam terjaga, ya, produksinya meningkat. Ini lebih persepsi orang dulu, ya, kita bicaranya dulu bahwa ketika pengen jumlah padinya bagus, cepat, terus kemudian banyak, itu harus dengan pupuk-pupuk kimia. Ternyata enggak. Dan ini sudah diimplementasikan oleh teman kita, Mas Angga. Yang ingin saya sampaikan ini esensinya, B. Ternyata dewasa ini banyak para teman-teman yang berpikiran, para petani, bahwa perlunya menggunakan pupuk organik untuk proses percepatan dan menjaga kelestarian lingkungan yang ada. Dan ini ada proses, ada tahapan yang harus diketahui oleh para petani yang ada. Jadi masalah ini menarik ya. Ya. Jadi cuma revolusi hijau itu masuk ketika zaman Orde Baru pertama ya. Benar. Itu Amerika yang udah dibuang-buangin di situ ya. Dijual ke kita pestisida segala macam, ada padi yang pendek segala macam. Tapi setelah itu kan penyakitnya apa? Ada kanker dan penyakit. Benar sekali, B. Yang kedua, sekarang persoalannya lagi. Kalau misalnya Anda jualan sayur nih ke Singapura aja. Kalau si sayurnya itu mulus. Ya. Mulus itu ngapain dibeli? Kenapa? Karena di situ serangga tuh mati. Artinya apa? Bahwa sayuran itu dilapisi email yang mungkin itu plastik bisa 100 tahun hancurnya kan? Benar. Di tubuh kita kan? Benar. Yang ketiga nih, kalau kita ingin mengembalikan lagi pertanian sistem organik dikarenakan unsur haranya sudah mati, di situ pestisida segala macam. Setidak-tidaknya harus dibuang tanah itu 50%. Sehingga ini ada muncul tanah-tanah baru yang itu harus pakai pupuk kandang dibolak-balik 6 bulan baru tumbuh. Cuma ada waktu nggak petani di kita sekarang untuk melakukan itu jadi persoalan gitu. Jadi sebenarnya di situ keseimbangan alam, pelestarian alam, kemudian kesehatan manusia, hal-hal yang sifatnya humaniora itu tidak bisa dipikirkan sepihak, tapi harus dipikir secara holistik gitu. Kalau misalnya kita melakukan penyediaan misalnya pupuk kandang, dari mana ngambilnya gitu kan sekarang jadi persoalan juga kan, mengingat terbatasnya lahan ini. Gitu. Jadi kalau masalah pertanian, saya sih cuma pinginnya itu ya ngebangun bagaimana ada orientasi dan belajar lah. Belajar dari masyarakat-masyarakat. Saya masih ini deh. Taruhlah misalnya karena menjual padi itu satu kejahatan gitu, yang itu pola-pola penanamnya itu sehingga bisa sehat gitu. Karena ya, saya tanya di satu daerah, sekarang di luar daerah adat itu, mereka punya nggak bibit-bibit yang asli bibit itu? Itu sudah tidak punya lagi. Datang dari Thailand, datang dari Filipina yang bawa penyakit juga kan. Tapi kalau misalnya di daerah Sinar Resmi lah, di daerah itu mereka bisa punya berpuluh-puluh asli bibit padi itu. Dan itu yang menyehatkan dan itu cocok dengan sistem organik itu. Kalau masalah pertanian makanya saya akan terus menghimbau dalam sistem pertanian, belajarlah ke
orang-orang kampung adat situ, karena itu bukan sekedar artefak gitu. Iya, benar-benar. Iya kan? Iya. Mereka tuh belajarnya dari alam dengan ratusan tahun sehingga mereka bisa unggul di situ. Iya, Karena bukan artefak dan itu bisa dikaji lebih lanjut bagaimana caranya tidak menimbulkan penyakit dan sebagainya dan pelestarian akan tetap terjadi. Iya. Mas Bagus, ini menarik sekali ya. Semoga para petani ini bisa kita tumbuh, ya. Bisa tidak kita tumbuh. Cara bertaninya bisa memodernifikasi tanpa meninggalkan kearifan lokal, Iya. karena mereka itu akan pasti belajar budaya dari alamnya dan Siap. itu di satu ratusan kali. Oke, terima kasih. Ini sangat bermanfaat sekali diskusi kita. Mudah-mudahan ke depan bisa kita ketemu lagi. siap. Saya mungkin akan lebih serius nanti membicarakan masalah hutan produksi itu yang harus tanamin Iya. apa dan apa di bank ya. Iya. Yang jelas tentunya kita harus pilih juga orang-orangnya yang benar-benar Iya. punya klasifikasi untuk Siap. itu dan punya ini baik. Siap. Oke, terima kasih Mas Bagus. Terima kasih, Sampai Pak. ketemu lagi. Bagus, siap. Di Siap. kesempatan. Terima kasih. Oke, salam integritas.